Ya, tadi kita udah singgung tipis-tipis soal Liverpool yang ketemu MU di Anfield, terus di Europa League, Jurgen Klopp sementara ini masih aman dan jadi puncak klasemen. Tinggal nunggu ketemu siapa lagi nantinya buangan UCL. Nggak pernah diprediksi dari awal musim kecuali ngamanin zona UCL musim depan. Kenapa sampai paruh musim ini Liverpool malah bisa membalikan keadaan dengan amunisi tambahan kelas menengah? Tapi malah bagus. Bahkan tweetnya Gary Neville yang diangkat sama Carragher, dia bilang dengan kondisi sekarang banyak pemain yang sudah menua, Liverpool kayaknya bakal butuh banyak uang untuk regenerasi. Tapi somehow nggak butuh banyak uang ternyata dia untuk sekarang ada di posisi sekarang, bisa di puncak klasemen, sekarang di Europa League juga juara grup. Menurut lo apa yang membuat Liverpool sekarang bisa ada di posisi comeback seperti ini? Klopp itu aja. Bedanya. Klopp itu doang bedanya. Berarti pelatih bagus emang kayak gitu ya dengan kapasitas. Lu mentalitas Liverpool. Kalau kualitas kita pernah bahas juga. Biasa-biasa aja Liverpool kualitas, cuman mentalitas itu luar biasa banget. Liverpool they know how to win paling enggak, dan pemain-pemain yang tadinya kita anggap biasa-biasa aja dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan performa yang bagus gitu. Endo di tengah juga lumayan bagus. Elliot yang biasanya segitu-segitu aja, Lu cuman bilang Endo bagus, gue nggak setuju. Itu akan tenggelam pemain itu. Sekarang kan dalam beberapa pekan Ada terakhir kontribusinya. ada di- kontribusi Dalam perannya. satu match terakhir lawan Fulham. Kemarin jelek sih. Itu doang. Cuma kan awal musim kan hancur banget kan Endo main, apalagi pas lagi lawan Lask gitu. Cuman ya beberapa oke, dan ya kita tahu lah lini depannya Liverpool bagus-bagus banget gitu. Lu sebut siapa bagus semua gitu. Cuman ya apakah ini bisa konsisten sampai akhir musim? Gua rasa masih perlu tambahan untuk midfield dan satu pairingnya Van Dijk di belakang sih. Ya, dan itu nggak akan terjadi di bulan Januari. Nah iya, kelihatannya sih nggak. Ya walaupun katanya isunya dia ngincer satu orang, dua pemain lagi nggak tahu tuh gelandang atau back ataupun juga satu striker, tapi kayaknya susah ya. Tapi FSG. Klopp kan udah sadar bahwa dia bilang sampai dia bilang, lu coba sebut nama pemain mana yang kita harus beli ke wartawan. Karena dia sadar pemain bagus mahal dan Liverpool nggak mau keluar duit untuk itu. Lavia aja nolak loh. Iya. Tamparan Nah besar itu loh. dia sebenarnya kan kita ingat Klopp itu musim panas incaran utamanya Jude Bellingham kan. Udah 2 musim panas. Dia nggak dapet Jude Bellingham. Dia nggak mau bayar 100. Iya dia ya for whatever reason dia nggak dapet. Caicedo juga nggak dapet walaupun kata ditawar. Lavia. Tapi karena ini Klopp jadi dia tahu pengganti mana yang cocok dengan cara main dia. Ada Alexis, ada Szoboszlai, Gravenberch juga akhirnya dia bisa membuktikan dirinya. Ini kita harus ingat Ji, sebenarnya ini tim yang juga lagi rebuild sama Iya, kayak iya. tim loh. Bener. Apalagi di tengah sama-sama Wait, kan di tengah Liverpool itu. sama kayak MU. Enggak, lagi rebuild. Rebuild. Dalam konteks mereka lagi rebuild. Di tengah mereka bolong banget. mending Berapa Liverpool yang sih. keluar? Henderson terutama. He's a figure, sosok pemimpin berapa Mane, 32 Firmino, tahun bawa ada. semua trofi dan lain-lain. Firmino dan lain-lain. Mane. Tapi kalau kita lihat ketika Klopp pun nggak dapetin target utamanya, target kedua ketiganya dia bisa dapetin dan perform. Ini yang menurut gua berbeda banget dengan apa yang terjadi di Man United. Ketika Man United ngincer siapa dapatnya siapa, drop off levelnya itu beda banget. Tapi kita juga nggak bicara pemain-pemain yang datang dengan harga mahal. Kayak Harvey Elliott kemarin lawan Fulham mereka nyelesain Palace. Mereka nyelesain pertandingan tuh dengan TAA, dengan Elliott dan Curtis Jones. Itu dua dari mereka pemain akademi Scousers, orang-orang lokal yang bisa membantu tim mereka perform dan mereka nunjukin mereka bisa Ji. Itu Akademi bedanya. akademi bagus. Ya akademi Man United juga lebih bagus seharusnya. Iya. Siapa yang bagus? Seharusnya. Selalu tersebar iya. semua main di Selalu Premier League kan. bertahun-tahun berapa ada di Ya kan tersebar main di Premier League di mana-mana kan ada tuh statistiknya kan. Iya, kan Di bulan main akademi Rashford itu selalu ada Rashford di bulan nah, akademi iya, loh. itu dia. Rashford. Parkir. Rashford di bulan Tapi akademi. kita lihat 2 tahun lalu yang akhirnya dia dari 4 kompetisi akhirnya cuma dapetin 2 domestik ya. Iya, Itu dengan jebol. squad yang masih bagus coach. Iya. Menurut lo dengan sekarang kedalaman yang menurut gua mengkhawatirkan dan juga inkonsistensi dalam formasi buat klub terutama di lini tengah, menurut lo ending dengan berapa trofi menurut lo prioritasnya? Gue nggak ngelihat, terutama di Eropa. Europa League lah. Mereka Kalau kan Liga nggak main Champions dong, League bisa di dong Eropa. harusnya kan. Kalau European League bisa. Tapi kan tetap dia harus bermain di 4 kompetisi kan juga bukan hal yang mudah gitu. Gue tidak lihat Liverpool dengan pemain tengah seperti ini Juara bisa, Liga. ya juara Liga atau juara Piala Ciki bisa lah. Ya. Karena ya itu lini tengah itu sangat penting buat permainan Liverpool dan ini sangat tidak konsisten. Bahkan gue melihat 3 individu yang tidak kompak tapi harus bermain dalam satu lapangan. Dan Klopp will survive. Mungkin tahun depan 2 tahun lagi karena kualitasnya Klopp.
Cuman kalau lihat pemain ya kita kalau bicara Liverpool kan 5 tahun terakhir kita dicuci otaknya dengan performa Liverpool yang luar biasa, yang nyaris nggak pernah ganti pemain. Trio Firmasa di depan, di tengah Henderson, Fabinho, Wijnaldum, ya kan, terus Van Dijk sama siapa di belakang. Ini kan dengan squad ini kan mereka meraih banyak trofi dan bermain luar biasa kan. Habis itu pertama Wijnaldum cabut, Mane cabut, Firmino cabut, sekarang Henderson, Fabinho cabut. Nah, baru mulai kerasa bahwa era itu sudah lewat, rebuild, dan rebuild itu kan butuh waktu. Betul. Seperti rebuildnya Man City, kehilangan Mahrez, Gundogan, Gapsus, Zinchenko, kan pelan-pelan rebuild lagi. Butuh waktu juga. Bahwa mereka ntar beli 1-2 pemain yang flop. Untuk gue sih Endo, gue nggak ngeliat Endo bisa survive. Murni karena dia udah umur 30 tahun. Beda kalau Garnacho 17-18 masih kasih dia kesempatan. Højlund pun demikian. Tapi gue nggak ngeliat Endo lebih bagus. Murni karena fisiknya terlalu lemah untuk EPL. Nah sisanya Szoboszlai untuk gue itu ups and down. Ups and down banget. McAllister di bawah harapan, nggak jelek tapi di bawah harapan. Ya dengan harga segitu juga. Dengan harga Untung segitu. 30 juta ya. Coba tuh pemenang 60 Piala juta. Dunia. Untung Juara 30 Piala juta. Dunia. 30 juta. Betul. Gravenberch baru pulang dari itu butuh waktu untuk adaptasi. Gakpo ya oke, punya kontribusi tapi bukan pemainnya. Untuk Nunes udah berkali-kali gue bilang ini flop. Yang diandelin cuma Salah sama Luis Diaz yang benar-benar bisa perform konsisten ya. Nah, makanya di match sebelumnya kan gue bilang yang gendong itu yang punya nilai tambah Van Dijk sama Salah. Van Dijk naik lagi. Mereka fans Liverpool kasih komen Alisson, oke, gue setuju. Alisson juga, gue tambahin sekarang Alisson. 3 pemain itu yang ngegendong, ya kan? Nah, tapi kan lu nggak bisa selalu begini. Kan tetap tergantung performa di pemain-pemain lainnya. Liverpool akan turun juga. Sekarang lu boleh ketahuin gajahnya Arsenal turun. Nanti gue mau lihat lu. Jangan khawatir, kalau lu turun gue yang posting. Ya lo setuju Karena tuh. terlalu early Ji kita bahas kata juara di bulan Desember too gitu early, karena betul, ya setuju. apalagi ya Liverpool sekarang bener seperti City juga lagi transisi sedang rebuild. Cuman bedanya tim kayak City dan Liverpool dia nggak butuh waktu lama dan nggak butuh posisi yang terlalu jauh untuk mereka rebuild gitu. Jadi buat segini aja tuh sebenarnya lagi nggak baik-baik saja City, nggak baik-baik saja juga Liverpool. Cuman somehow dia ada di level yang di transisi di rebuild pun tetap tinggi gitu. Nah, Dan itu. sekarang gini Liverpool emang lagi rebuild, sedang kerepotan mencari transisi formula di lini tengah. Cuman kita nggak tahu juga apakah pemain-pemain kayak McAllister, kayak Salah, kayak Luis Diaz bakal fit terus sampai akhir musim. Iya. Enggak kan gitu. 2019 mereka segitu bagus karena first team mereka yang ada ala kadarnya itu, maksudnya nggak banyak gitu, nggak gemuk. Nggak Fit pernah terus. cedera. Iya, Iya, fit betul, terus. Maksud betul. gua ini kita nggak pernah tahu City. Oke, begini kan City gara-gara Rodri sering absen, KDB absen terus. Kalau Rodri sama KDB fit terus, ya gue yakin City lagi flying banget gitu. Liverpool juga. Nah, Arsenal juga bisa demikian. Nanti Ya Arsenal fit semua ya gitu-gitu aja. ya enggak, sentimen banget sama Arsenal. Enggak lah. Jadi kalau Timber nggak cedera mungkin beda. Ah, setuju? Belanda nih. Iya, tapi nggak ada yang cetak gol. Nggak ada yang cetak gol sama aja. Beli striker dari Beli Belanda. striker dari Belanda. Weghorst. Weghorst dulu. Nggak ada, Belanda nggak punya striker bagus. Luke De Jong tuh lagi jago-jagonya sama PSV tuh kan top scorer. Vlahovic atau Osimhen. Udah itu Osimhen, aja. Lu gimana Fir? Lihat Nggak ada dari pilihan penampilan lain. Liverpool Amin. sekarang, apakah memang ini hanya ini kelihatan masih pemain-pemain intinya masih pada segar bisa ngegendong atau menurut lu? Enggak, Liverpool itu sebenarnya the story of the season bukan hanya soal pemain inti, tapi soal pemain-pemain yang datang dari bench. 11 gol datang dari bangku cadangan musim ini. 18 dari 37 poin mereka terakhir gua lihat itu datang dari losing position. Ini suatu hal lagi bagi Klopp untuk punya bench yang banyak optionnya, untuk punya bench yang bisa memberikan difference. Darwin kita lihat betapa hancurnya dia. Terakhir dia golin itu mungkin udah 3 bulan 2 bulan yang lalu dan berapa? 2 bulan lalu Iya, udah lama lah 8 11-12 pertandingan sama Nketiah. Iya, tapi kalau dia datang dia bisa kasih sesuatu yang lain, dia bisa bikin sibuk at least back-backnya. Narik, Dan Nketiah juga bisa kok. Dia bikin narik di lah. kotak penalti. ada iya ketika melawan Sheffield United dia nggak golin tapi dia ngasih umpan yang akhirnya Szoboszlai bikin jadi 2-0 dan ini yang membuat timnya Klopp ini nggak bisa kita singkirkan bahwa kita hanya lihat setengah pertandingan atau sampai menit 60 70 dengan pertandingan sekarang nyampe menit 100 lebih bahkan
timnya si Klopp ini punya jawabannya dari bench. Emang benchnya mereka dalam juga si Jota kalau di depan ya ngomongin depan. depan, Depan ya. banyak banget. Iya, dia Jota Di dan tengah. lain-lain. Terus Benar. dia- Nggak, gue berlimpah. nggak begitu setuju. Karena orang berpikir kalau kita bicara bench adalah pemain cadangan. Sekarang yang datang dari bench adalah Bisa jadi pemain yang starternya. sering Iya, main karena dia sebagai main, pemain ditaruh inti. di- Iya, hanya kan rotasi. Jadi Yes. Liverpool itu punya 15 pemain, Iya. 16 Jadi pemain. nggak bisa dibilang starting 11 karena ada starting 15 mungkin. Starting 15 yang selalu Iya. sering dia rotasi. Jadi Iya. pemain kayak Nunes kan nggak bisa lu bilang cadangan. Pemain kayak Harvey Elliott kan nggak bisa cadangan. Curtis Jones nggak bisa pemain cadangan. Bahwa mereka tidak selalu jadi starter, iya. Ya kan? Karena kalau lu bicara bench adalah pemain yang jarang main. Itu baru benchnya. Kayak kalau di Arsenal Smith Rowe. Oke, kayak kalau di MU itu Hannibal atau Reguilon, itu benar-benar bench. Nah, kita lihat pemain yang jarang main itu. Flop, jelek. Ya. Dan ini menarik karena Liverpool pada akhirnya sekarang berada di puncak klasemen. Apakah ini akan menjadi euforia saat atau dengan kedalaman skuad yang sangat tipis ditambah pemain-pemainnya juga mungkin nggak perform selamanya akan membuat Liverpool nanti menemui masalahnya di sisa paruh musim nanti setelah Januari. Tapi sebelum kita tutup, ini masih ada 5 menit, gue mau ngebahas bagaimana Premier League telah memutuskan itu membatasi biaya transfer itu paling lama 5 tahun terlepas dari kontraknya mau berapa tahun, mau 10 tahun, 8 tahun. Tapi Karena Chelsea lah. nah itu apa yang membuat akhirnya ini apa perubahan apa yang akan berpengaruh terhadap transfer ke depannya di menurut lo? Jadi gini, aturan ini ya benar kata Koci. Chelsea sih emang kampret begitu memang. kejadian Enzo ada transfer ke Chelsea, Modric itu tuh langsung 8 tahun. bikin. Mudrik. Modric 8 tahun tahun. semua. Iya. 8,5 tahun. Mudrik bikin. Kontrak Nah, terlama di Premier League. Yes, dan ini harus dibedain. Ini bukan cicilan, tapi ini amortisasi. Amortisasi. Artinya bahwa lu ada pemain ini kan kalau lu kontrak 8 tahun, 9 tahun, pemain umur 23 sama pemain umur 30 tahun kan beda tuh, susut Iya, iya. dayanya. Nah, ini yang apa nih sedang digalakkan bahwa lu sekarang 5 tahun aja, nggak boleh lebih-lebih. Ini tiap klub punya cara lah masing-masing untuk memainkan FFP gitu. Apa namanya, dan ini mungkin cara dari Chelsea kemarin ya udah lu kontrak panjang karena waktu itu aturannya belum ada. Kita ingatlah 2015-2016 waktu Bastian Schweinsteiger di MU dipindahkan ke U23 karena dianggap bukan lagi aset. Ya. Biar lu nggak bisa dimasukkan ke laporan keuangan lu karena development youth itu nggak akan dilaporkan keuangan dengan gaji sebesar 200.000 itu besar sekali. Nah, Chelsea juga demikian. Lu melakukan pembelian segitu besarnya 100 juta, 90 juta dalam kurun waktu 8,5 tahun. 8,5 Artinya kan lu untuk mengakali dalam tanda kutip FFP gitu bahwa lu pelaporannya cuma 10 juta per musimnya, dan ini buat gua nggak fair karena pemain-pemain muda kalau zaman dulu 10 tahun Cole Palmer nggak mungkin di Chelsea, pasti ke klub kayak Derby County dulu. Karena sekarang dengan harga segini lu bisa kontrak dia panjang, klub-klub besar udah merangkul mereka dengan jaminan bahwa selama 8 tahun dia bakal di kita. Nah, itu yang buat gua ngerusak fairness. Ya. Menurut lo dengan adanya transfer aturan kayak gini, apakah mungkin kontrak-kontrak udah nggak bakal panjang lagi untuk pemain? Karena kayaknya udah Nggak nggak bakal mungkin ya. panjang ya, nggak. Semua kontrak akan seperti biasa sebelum Maksimal ya, bukan Chelsea. Todd Boehly masuk. Bully anjing sih emang. Dia yang merusak segalanya. Ngakalin anjir. Dan sebenarnya nggak banyak berubah. Karena tim yang waras kayak Liverpool, MU, City itu Nggak bakal kontrak make pemain kayak gitu, paling 5 ya. tahun, nggak akan mempraktekkan Standar. itu. Iya. Jadi perubahan ini untuk gue nggak terlalu ngaruh buat tim-tim lain, hanya ngaruh buat Todd Boehly. Iya, Kalau buat tim-tim Arab gimana? Nggak, Bully itu Newcastle kan mungkin Bully ini masalahnya kan dia juga lagi nyoba-nyoba hal serupa nih di MLB. Kalau pada ngikutin berita soal Shohei Ohtani itu, yang baseball. Ohtani baseball itu dikasih kontrak $700 juta untuk 10 10 tahun. Padahal dia udah umur 28. Iya 29. 28. Tapi dia hanya mendapatkan 2 juta per tahun dengan 97% penghasilannya itu akan dikasih pada akhir kontraknya. Ini di Amerika juga hal baru nih, dan ini Bully juga, Ji. Udah dikasihnya tuh 2034 dia bakal dapat berapa 680 juta itu. Tapi itu pun dicicil. Ya. 2034 sampai 2043. Dan ini LA Dodgers ini kan juga part ownernya adalah si Bully. Jadi emang Bully ini pinter deh sebenarnya nyari-nyari celah-celah untuk mengakali pembelian-pembelian yang datang. Karena Dodgers juga datangin Mookie Betts, salah satu pemain andalan juga di sana. Dan kalau ini terjadi ya ini emang Bully dia cuma lihat aja mana yang bisa diakalin, mana yang bisa diakalin, mana yang bisa diakalin. Tapi kan kalau dalam soal ini bahkan Chelsea sendiri setuju untuk membatasi. Jadi ya udah kita udah melakukan ini ya udah karena nggak bisa di backdate kan yang kemarin-kemarin udah Iya, nggak bisa dihilangin lagi. Ya minimal makanya mereka dia, defer lah. Iya, dia nggak pingin ke depannya nanti ada lagi yang kayak mereka. Jadi emang
gini lah Boli. Ini kayak keputusan yang kemarin gue baru mau ngomong nih, jangan. Gue udah tahu lu mau kesana, jangan. ngomongin back Iya, dari gue udah debat tahu. capres kemarin. Oke, kita nggak akan Mas ngomongin Panji, soal- Mas Tapi, Panji. Buat para Jebret Team yang mau dapetin baju keren kayak ini dari juara, bisa langsung DM ke Instagramnya Jebret Media untuk tanya harga maupun juga size yang tersedia. Untuk beli langsung silakan kontak Miminnya, dan juga thank you buat Awi Sarimande, thank you Coach Yasin, thank you Virzi, thank you Aldi. See you when I see you. Bye bye hari Jumat. Siap.